Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah wanita malam berusaha melarikan diri saat petugas Satpol PP melakukan razia di 2 tempat bekas lokalisasi prostitusi. Perkara dugaan penganiayaan seorang bocah di Samarinda masih bergulir. Kali ini polisi membongkar makam korban guna mengungkap sebab kematiannya. Pemilihan Ketua RT di Sempaja Timur Samarinda dilakukan dengan cara berbeda. Para pemilih bisa mencoblos dari rumah atau dari tempatnya kerja. Antusiasme warga perumahan Bumi Sempaja City, Sempaja Timur, Sungai Pinang, Samarinda sangat tinggi. Itu terjadi saat digelar pemilihan 3 ketua RT secara serentak. Kegiatan ini semakin menarik karena pemilihannya dilakukan secara daring. Lurah Sempaja Timur menyatakan penerapan sistem pemilihan secara daring bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pasalnya, dengan sistem tersebut para pemilih tetap bisa memberikan hak suara meski tidak datang secara langsung ke lokasi pencoblosan. Jadi ini adalah pemilihan e-vote yang kami sebut e-vote RT, di mana setiap pemilih bisa melangsungkan pencoblosannya melalui online. Nah, ini dalam rangka kami untuk meningkatkan partisipasi warga masyarakat untuk melakukan pemilihan. Jadi dimanapun mereka berada, tidak ada alasan mereka tidak memilih wakilnya. Oh, jadi dari rumah pun boleh ya? Boleh. Untuk absensinya gimana? Kami di sini dari pihak panitia pelaksana pemilihan RT ini memberikan link, link yang akan diisi untuk dipilih oleh warga masyarakat dengan ada kode PIN. Salah satu ketua RT menyatakan proses pemilihan atau pencoblosan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Satu keluarga hanya memiliki 1 hak suara. Hak suara itu diberikan berdasarkan nomor kartu keluarganya. Jadi alhamdulillah, dan itu yang pertama kali dilaksanakan di Samarinda khususnya dan mungkin di Indonesia. Oh, Jadi digitalnya gimana, Bu? kenapa Pak? Digitalnya tuh gimana caranya? Jadi digitalnya anak-anak panitia pemilihan itu mendata warga yang kakak bertempat tinggal di perumahan Bumi Sempaja. Dan 1 kakak berlaku untuk 1 orang pemilih. Oh, 1 orang pemilih aja? 1 orang pemilih saja. Ramainya suasana pemilihan dimanfaatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan layanan kependudukan mulai dari pembuatan KTP, surat pindah, serta pengurusan dokumen kependudukan lainnya. Dalam kegiatan ini, warga mendapatkan layanan tersebut secara gratis. Ya, alhamdulillah dalam pemilihan RT ini di mana kita melibatkan daripada Disdukcapil untuk memberikan layanan, dan alhamdulillah kita lihat sendiri begitu ramainya dan antusiasnya di dalam kegiatan ini warga yang untuk mengurus daripada data kependudukannya. Apa saja Pak yang diberikan layanan dari Disduk? Untuk layanan, semua yang ada di Disdukcapil kami di Jalan Basuki Rahmat semua ada di sini. Selain metode pencoblosan, proses pemilihan ketua RT kali ini juga berbeda. Itu terjadi karena jumlah calon ketua RT yang bersaing sebanyak 8 orang. Ramainya jumlah calon ini karena RT di kawasan tersebut dimekarkan menjadi 4 RT, dan tiap-tiap RT terdapat 2 calon yang bersaing. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.
Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar menjadi salah satu dari 109 kampung dan kelurahan di Kabupaten Berau yang telah membentuk Koperasi Merah Putih. Dengan begitu, maka seluruh wilayah di Berau resmi sudah memiliki Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan menyatakan, koperasi desa yang sudah terbentuk di wilayah Berau berjumlah 110 unit. Dari jumlah tersebut terdapat 2 kampung yang masih bergabung menjadi 1 pengurus. Kedua kampung tersebut adalah Batu Rajang dan Siduung Indah di Kecamatan Segah. Itu terjadi karena masing-masing desa jumlah penduduknya kurang dari 500 jiwa. Koperasi Desa Merah Putih, kemudian 10 koperasi Kelurahan Merah Putih. Artinya jumlah keseluruhannya 109. Seyogyanya kan 110, tetapi karena memang di regulasi, di aturan itu dibolehkan jika ada desa atau kampung yang penduduknya kurang dari 500, dia bisa bergabung. Nah, ini ada 2 kampung yang bergabung membentuk 1 koperasi Desa Merah Putih. Itu yang pertama. Kemudian saat ini Koperasi Desa Merah Putih itu semua sudah berlegalitas. Alhamdulillah kemarin kita kebijakan pemerintah kabupaten support anggaran untuk pembayaran atau notaris pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan mengimbau agar pinjaman melalui koperasi desa dapat dimanfaatkan secara bijak untuk kepentingan pembangunan desa. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pameran alat industri pertambangan dan migas yang digelar di gedung BSCC Dom Balikpapan ini berlangsung Sabtu siang dengan diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Tidak hanya dari dalam negeri, pameran bertajuk Balikpapan Industrial Expo 2025 juga diikuti 60 perusahaan dari beberapa negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jerman, India, dan Cina. Salah satu peserta pameran di bidang kelistrikan untuk pertambangan mengaku pameran seperti ini menjadi sarana bagi pihaknya untuk mengenalkan produk yang mereka hasilkan. Pameran menjadi sarana untuk menjalin komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Tanggapannya bagus sekali ya, kita jadi bisa pameran di sini karena sebetulnya kita dari Jakarta dan baru ini juga pameran di sini, jadi ini bagus banget. Kalau bisa setiap tahun diadakan supaya kita tetap tampil nanti di sini. Dari Hokiwan sendiri kita ada banyak Pak. Di sini kita distributor electrical mechanical. Kita dari beberapa brand. Pemerintah kota menilai dipilihnya Balikpapan sebagai tempat pameran merupakan kebanggaan. Kegiatan ini dinilai dapat memberikan dampak ekonomi, terutama bagi UMKM, perhotelan hingga sektor jasa. Ya, ini kan selaras dengan visi-misi daripada pemerintah Kota Balikpapan menjadikan Balikpapan sebagai kota mais. Dengan banyaknya penyelenggara Expo di Balikpapan akan membangkitkan ekonomi secara tidak langsung bagi pelaku usaha yang ada di Balikpapan. Terutama transaksi-transaksi besar tentunya ya, karena di Expo-nya besar. Selain daripada pengunjung, tentu juga dari sisi transaksi ya akan memberikan dampak juga bagi Kota Balikpapan. Pameran Balikpapan Industrial 2025 berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 20 November hingga 23 November 2025. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Perayaan Hari Kesehatan Nasional di Balikpapan digelar Minggu pagi. Kegiatan tersebut diawali dengan senam anak sehat, gabungan pelajar dari beberapa SMP di Balikpapan. Kegiatan ini dilengkapi dengan deretan tenda puskesmas dari 34 kelurahan sekota Balikpapan yang mengenalkan program unggulannya.
Salah satu peserta pameran yang berasal dari Puskesmas Kelandasan Ilir mengaku jika timnya mengandalkan program Sehati Denganmu atau Sabtu Sehat dengan minum jamu. Program ini mengajak warga untuk meminum jamu setiap hari Sabtu dan merasakan manfaat obat herbal bagi kesehatan. Puskesmas Kelandasan Ilir hari ini membawa tema terkait Sehati Denganmu. Jadi Sehati Denganmu itu salah satu program kita terkait pemanfaatan dan juga pengenalan jamu ataupun obat herbal untuk masyarakat. Oke, sejauh ini bagaimana sih animo masyarakat tentang Sehati Denganmu ini atau minum jamu ini? Sejauh ini baik sih, respon mereka baik. Terus juga mereka juga banyak bertanya terkait banyaknya manfaat obat-obat herbal yang bisa kita gunakan tuh apa aja. Sementara puskesmas lainnya, yakni Puskesmas Manggar Baru, juga tak mau kalah. Mereka mengenalkan program gambar anting atau gerakan Manggar Baru Cegah Stunting. Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengurangi angka stunting di masyarakat. Puskesmas Manggar Baru. Manggar Baru ada bawa apa ini, Bu? Kami bawa inovasi gambar anting, gerakan Manggar Baru Cegah Stunting. Oke, kalau untuk stunting di Manggar sendiri angkanya seperti apa sih, Bu? Lumayan tinggi, makanya kami berusaha untuk menurunkan angka stunting ini. Oke, upaya yang dilakukan oleh Puskesmas nih untuk menarik orang tua agar bawa anaknya ke posyandu, ada trik-trik khusus nggak sih, Bu? Trik-trik khususnya ini kita gerakan edukasi gizi, kemudian pemantauan tumbuh kembang, kemudian ada kemandirian pangan lokal, bersinergi dengan lintas sektor, kemudian kita juga punya rumah pantau stunting. Selain senam dan pameran, puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis, serta pemberian penghargaan kepada puskesmas yang berprestasi dalam inovasi. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.